One, two, three, action. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Oke, kali ini Dev, kita kedatangan tamu istimewa nih, yang beda dari hari-hari yang kemarin tentunya. Betul. Kebetulan tamu kita ini dari luar kejaksaan. Iya. Oke, siapa lagi kalau bukan Bapak Insinyur Hardani Ansori ST, Ketua DPD Perkindo Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi, selamat datang di podcast Besemeton Bapak. Selamat pagi dan terima kasih sudah menjadi bagian untuk diundang di sini. Oh iya, kami sangat terhormat Bapak bisa di sini, bisa diwawancarai, bisa masuk di podcast Besemeton. Oke Bapak, nih sebelum kita melanjutkan pertanyaan, kita mau perkenalan dulu nih. Mungkin banyak orang yang belum tahu nih Pak, apa sih Perkindo? Nah sebelum Bapak menjelaskan apa itu Perkindo, Bapak perkenalan dulu. Oke, terima kasih. Saya izin perkenalan, saya Hardani Ansori, yang dipanggil setiap hari Dani. Saat ini diposisikan sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Konsultan Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi Perkindo itu kepanjangannya adalah Persatuan Konsultan Indonesia. Oke, berarti Bapak ini posisinya sebagai ketua ya? Ketua, saat ini sebagai ketua. Iya, untuk di Nusa Tenggara Barat ini untuk jumlah konsultannya Pak, mungkin ada berapa anggotanya? Jumlah anggota Perkindo. Jadi jumlah anggota Perkindo di Nusa Tenggara Barat ini berjumlah 186 badan usaha. Jadi yang disebut dengan Perkindo itu adalah kumpulan perusahaan konsultan. Nah, jadi anggotanya itu adalah perusahaan. Nah, sehingga kalau saat ini data yang kami miliki, anggota kami di Nusa Tenggara Barat itu berjumlah 186 perusahaan. Luar biasa. Lumayan banyak juga. Lumayan banyak gitu. Oke. Nah, karena ada nih badan usaha yang dikelola atau diawasi oleh Perkindo. Lalu apa sih tugas dan fungsi Perkindo itu sendiri, Pak? Yang pertama, jadi Perkindo itu merupakan sebuah asosiasi ya, perkumpulan badan usaha yang di dalamnya itu adalah ada perusahaan-perusahaan konsultan yang kemudian bergerak di beberapa hal. Ada yang disebut dengan perusahaan konsultan jasa konstruksi dan jasa non-konstruksi. Nah, yang pasti bahwa sebagian besar badan usaha kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bergerak di badan usaha untuk jasa konstruksi. Dan adapun tugas dari Perkindo secara organisasi adalah bagaimana memastikan hak anggota agar mampu kemudian menjadi konsultan yang tepat dan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi. Oh gitu, luar biasa. Luar biasa, penjelasannya udah sangat jelas sekali. Mungkin banyak masyarakat umum juga sudah tahu Perkindo itu apa, dan sekarang lebih dibahas lebih dalam nih oleh Bapak Dani sendiri. Langsung dengan ketuanya. Ketuanya. Jarang-jarang kan bisa ngomong langsung sama ketuanya. Tampil di publik nih. Oke. Pak, kita tuh sering mendengar kata-kata Perkindo dan Inkindo, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa perbedaannya gitu kan ya? Sebenarnya izin ya, sebenarnya Perkindo dan Inkindo itu sama dan setara. Jadi asosiasi konsultan di Nusa Tenggara Barat itu ada dua, yaitu ada Inkindo dan Perkindo. Secara kapasitas setara, tetapi secara keanggotaan itu berbeda. Artinya bahwa naungan asosiasinya saja yang berbeda. Nah, jadi kalau kami berdiri itu kan merupakan bisa dikatakan pecahan. Jadi awal teman-teman Perkindo di Nusa Tenggara Barat ini merupakan teman-teman dari Inkindo. Tetapi karena memang ada paradigma yang memang harus kita berbeda, artinya dalam cara pengelolaan segala macam, sehingga teman-teman memutuskan untuk memecah asosiasi atau pindah asosiasi menjadi Perkindo. Tetapi secara kapasitas, secara kedudukan itu sama antara Inkindo dan Perkindo. Hanya memang asosiasi yang membedakan. Seperti itu. Berarti fungsi dan tugasnya sama ya Pak ya? Fungsi dan tugasnya sama. Sebagai konsultan. Nah, ini info terbaru nih Besemeton ya. Oke. Selanjutnya nih Pak,
apa sih peran Perkindo dalam program pembangunan di Indonesia nih, khususnya di Nusa Tenggara Barat? Jadi penting saya sampaikan bahwa Perkindo terutama yang memiliki badan usaha yang bergerak di jasa konstruksi itu memiliki secara tugas dan fungsinya itu ada dua. Yang pertama adalah ada sebagai konsultan supervisi dan konsultan perencana. Kalau konsultan perencana itu adalah konsultan yang setiap waktunya atau pekerjaannya itu adalah melakukan konsep perencanaan teknis. Artinya bagi menghitung, menggambar, menghitung biaya, membuat laporan sampai kemudian data detail desain perencanaan itu selesai. Nah, kemudian konsultan supervisi itu adalah konsultan yang bergerak pada saat masa konstruksi, yang tugasnya adalah memastikan pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan amanat perencanaan. Bagaimana RAB-nya, bagaimana mutunya, bagaimana kuantitasnya. Lebih-lebih kemudian apabila di dalam pelaksanaan perencanaan dulu ada sesuatu yang belum terakomodir pada saat pelaksanaan, maka konsultan supervisi memiliki tugas untuk melakukan review desain atau menambahkan desain baru sehingga kemudian infrastruktur yang dihasilkan adalah infrastruktur yang tepat secara mutu, secara kuantitas dan secara fungsi. Oh, seperti itu. Apakah Bapak pernah mengalami hal tersebut? Pernah. Pak? Dan sangat sering. Dan sangat sering. Dan saat ini juga kami dalam kegiatan supervisi sedang kami laksanakan. Oh begitu Bapak. Kalau seandainya nih Bapak suatu proyek tidak berjalan sesuai dengan prediksi gitu ya, kiat-kiat apa Pak mungkin yang Bapak siapkan sebagai konsultan? Jadi konsultan itu pertama selain kemudian bertugas melakukan evaluasi teknis dan evaluasi yang lain, kita sebagai konsultan harus memastikan bahwa memang pekerjaan ini apakah bisa dilaksanakan tepat waktu atau tidak. Dengan catatan bahwa teman-teman konsultan atau saya pribadi dengan tim saya adalah melakukan evaluasi rutin tentang capaian progres. Nah, sehingga apabila dalam 3 bulan atau 2 bulan sebelum berakhir kontrak itu kita sudah petakan apakah kemudian pekerjaan ini akan melewati batas waktu atau tidak. Lalu kemudian apabila tidak memungkinkan untuk kemudian perpanjangan waktu dengan alasan anggaran dan sebagainya, kita kemudian memunculkan rekomendasi teknis. Apakah kemudian akan dilakukan percepatan, penambahan sumber daya, dan kemudian penambahan hal-hal lain yang kemudian bisa memacu progres dan bisa menyelesaikan pekerjaan tepat dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi tugas konsultan ini sebenarnya sangat berat dan sangat berat. Sangat berat. Dan beresiko deh. Benar-benar beresiko ya Pak. Mulai dari perencanaannya, reviewnya, waktunya harus tepat selesai gitu. Berarti konsultan ini tuh sangat berjasa untuk infrastruktur Indonesia ya. Sangat berjasa, Pak. Bagaimana nih perasaan Bapak kalau seandainya wah ternyata sudah tenggat waktu namun belum selesai gitu Pak. Jadi sebenarnya ada di dalam perjalanan konsultan itu yang disebut dengan etika konsultan ya, atau yang disebut dengan perilaku konsultan. Di sana lebih jelas bagaimana kemudian kita mampu bagaimana bekerja semaksimal mungkin dengan mampu mengendalikan pekerjaan tersebut. Jadi konsultan itu ada secara historisnya Mbak ya. Konsultan itu ada merupakan perpanjangan tangan dari direksi pekerjaan. Karena memang direksi pekerjaan terbatas, baik itu secara kuantitas maupun kemampuan, sehingga kemudian konsultan itu ada. Nah, jadi tidak bakalan ada konsultan kalau kemudian konsultannya juga kemampuannya juga sangat sederhana. Nah, sehingga kalaupun ada kawan-kawan konsultan yang bertugas, maka tugas pokoknya adalah memastikan pekerjaan itu berjalan dengan baik. Baik itu kuantitas, kualitas, dan waktu pekerjaan. Dan bagaimana perasaan kalau kemudian pekerjaan ini tenggat waktunya secara profesional kami akan terganggu karena memang kami dibayar untuk itu. Nah, jadi memang 1 atau 2 bulan sebelum masa akhir pekerjaan itu kami melakukan evaluasi lebih detail. Apakah kemudian pekerjaan ini akan bisa selesai tepat waktu ataukah tidak? Dan bagaimana rekomendasi penyelesaian? Terus Pak, kalau dalam pelaksanaan sebuah proyek, apakah Perkindo dan bersama pemerintah pernah mendapatkan bimbingan dan pendampingan oleh kejaksaan, Pak? Sangat sering, Mbak. Saya pribadi di dalam aktivitas sehari-hari sebagai konsultan itu sangat sering bertemu
dan kemudian masuk dalam program yang diawasi langsung oleh kawan-kawan kejaksaan lewat PPS, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya strategis nasional. Oke, bagaimana pendapat Bapak akan itu, Pak? Saya pribadi menyambut baik ya, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada dua masalah yang sering kita temukan, yaitu permasalahan yang sifatnya teknis dan non teknis. Dan yang paling kemudian memiliki persoalan besar adalah permasalahan yang sifatnya non teknis. Nah, sehingga keberadaan PPS selaku partner ya dalam pekerjaan itu akan membantu, Mbak. Artinya persoalan-persoalan sosial yang kemudian dapat menghambat pekerjaan itu akan mampu kemudian diselesaikan dan mampu dimediasi untuk penyelesaiannya. Jadi peran kejaksaan bersama pemerintah, bersama Perkindo sendiri ini sangat strategis ya. Gitu. Sangat strategis, Mbak. Iya. Sangat strategis. Saya terus terang melihat kondisi sosial kita saat ini, apalagi sebentar lagi pemilu. Iya. Dan banyak orang yang bertarung di pemilu juga, tanda kutip. Iya. Nah, sehingga jalan mencari logistik juga, tanda kutip, adalah dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian semua proyek, saya pikir kalau diawasi atau monitor oleh kejaksaan, saya pikir akan berjalan dengan bagus, Mbak. Apalagi kemudian persoalan-persoalan non sosial itu non teknis itu dalam bentuk persoalan sosial akan mampu diselesaikan dengan baik. Jadi peran kejaksaan ini juga sebagai obat sebenarnya ya, Pak ya. Sebenarnya sebagai obat, Mbak. Kan ada penyakit-penyakit tuh di lapangan, oknum-oknum nakal tuh. Ya, kejaksaan ini obatnya gitu. Benar, Nah, Pak. buat info juga Besemeton, ternyata kejaksaan itu nggak hanya menuntut di persidangan, Iya, ya kan? betul. Ya. Tapi mendampingi, Terus mengamankan proyek-proyek strategis nasional. Contohnya, Pak, di NTB ini apa saja proyek-proyek strategis nasional yang ada, Pak? Saya di beberapa titik. Yang pertama adalah pekerjaan saya yang pernah saya lakukan adalah pelaksanaan pekerjaan untuk pengendalian sedimen bendungan Batu Jai yang program DUIS, dan alhamdulillah sudah mau selesai ini. Artinya pelaksanaan pekerjaan itu berjalan dengan baik, aman sekali, aman banget. Aman. Siapa lagi dong kalau bukan kejaksaan? Dan yang pasti bahwa saya sebagai pelaku konstruksi sangat berharap ya bahwa memang ada kerjasama terus dalam bentuk PPS, dan saya pikir kalau boleh ya jangan hanya di program yang sifatnya strategis, karena memang banyak proyek-proyek lain yang non strategis juga perlu kita bangun kerjasama, Mbak. Oke. Nah, terakhir nih, Pak, dengan adanya podcast seperti ini kan Perkindo jadinya muncul di publik nih, Pak. Betul. Ya, dengan kejaksaan pun mengamankan Perkindo atas proyek-proyek yang ada gitu, Pak. Pendapat Bapak nih tentang podcast Besemeton Kejaksaan Tinggi NTB gimana nih, Pak? Saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan memang dari unsur proyek itu sebenarnya melihat kejaksaannya udah takut, Mbak. Nah, tapi kemudian setelah kami masuk di sini ternyata welcome ya. Kemudian berdialog, diskusi di podcast Besemeton ini luar biasa. Dan artinya apa? Bahwa ini merupakan corong publik untuk kemudian membuka mata publik bahwa kejaksaan itu enggak serem-serem banget gitu kan. Enggak, Pak. Ramah-ramah apalagi kita ramah-ramah gitu kan. Atau setelah lihat kita gimana nih, Pak? Luar biasa, Pak. Apa tuh Mas serem, Pak? Luar biasa. Saya pinginnya tidak hanya kali ini saja diundang. Mudah-mudahan nanti mungkin di waktu-waktu yang lain ketika kita bicara persoalan konstruksi mungkin kami bisa diundang untuk saling membuka ya. Pasti, Pak. Next time kita insya Allah akan mengundang lagi. Siap. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin luar biasa dan lebih mendalam lagi. Siap. Sebenarnya banyak nih tentang dunia konstruksi yang bisa kita tanyakan gitu kan. Banyak masyarakat yang nanya-nanya, loh kok kemarin nggak selesai-selesai sih, ini bangun apa sih betul, gitu. Materialnya berjatuhan di jalan. Nah, Betul. Pak, sebenarnya kalau bisa kita tanyakan lebih jauh, sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan konstruksi itu sendiri? Tentang kebutuhan waktu konstruksi itu juga tergantung bangunannya, Mbak. Iya. Jadi memang misalkan gini, ada pekerjaan yang dikerjakan single years atau kemudian multi years. Nah, kalau single years itu artinya 1 tahun anggaran. Nah, biasanya untuk 1 tahun anggaran itu untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana.
Nah, tapi kalau kemudian yang multi-years atau melewati masa tahun anggaran 2 tahun, 3 tahun itu biasanya yang sifatnya kompleks. Misalkan pembangunan dari irigasi, kemudian yang kedua pembangunan gedung yang ekstra gitu ya. Nah, jadi memang tergantung apa jenis infrastrukturnya, bagaimana kemudian kerumitannya dan bagaimana kebutuhan pelaksanaan pekerjaannya dalam artian material segala macam, sumber daya yang dimiliki. Jadi nggak boleh salah menghitung ya Pak? Tidak boleh salah menghitung. Katanya kalau waktu kuliah nih Pak, waktu gambar teknik tuh kalau seandainya miring dikit disobek ya Pak ya sama Ya, dosennya jadi ya Pak. gini, proses kita untuk menjadi engineer ya itu butuh waktu Mbak, ditempahnya lama. Dan setelah kita lulus kuliah apakah bisa menjadi konsultan? Memang bisa, tetapi untuk menjadi ahlinya belum tentu bisa. Karena memang tahapannya ada disebut sebagai asisten engineer baru ke engineer, Pak. Harus banyak pengalamannya dulu Pak ya. Ya, harus, apalagi sekarang kan dengan muncul regulasi baru kita akan disebut sebagai engineer kalau kemudian sudah memiliki SKK. Atau kalau dulu namanya SKA, surat keterangan ahli ya. Dan itu punya poin-poin sendiri, kita harus di asesmen. Kemudian setelah layak baru dikeluarkan gitu. Berarti kalau orang teknik nih Dev harus pinter ngitung. Iya. Harus. Ngitung gedung, ngitung duit. Kadang kalau julukannya tuh gini, teknik ini jurusan keramat. Jadi yang masuk itu banyak, yang keluar cuma satu ya Pak. Satu. Oh ya gitu ya. Iya. Karena udah seleksi alam, udah semester 3. Aduh nggak kuat keluar aja Keluar. deh. Gitu. Harus siap begadang. Iya, harus Dev. Harus siap begadang. Karena tanggung jawabnya kalau kerja lebih berat. Betul. Kuliahnya berat, kerjanya tambah berat. Gitu. Tanggung jawab yang dipikul itu tinggi. Apalagi gini Mbak, mungkin beberapa tahun lagi akan diberlakukan undang-undang keinsinyuran. Nah, jadi kalau dulu kan insinyur itu adalah titel hasil studi ya. Tapi besok itu saat ini insinyur itu merupakan hasil dari profesi. Nah, jadi kalau kemudian saya ada insinyur di belakangnya, itu harus sekolah dulu Mbak. Harus sekolah dulu profesi. Jadi setelah lulus kuliah, bekerja, sekolah lagi profesi, baru dapat gelar insinyur. Oh begitu. Teknik ini nggak habis-habis ilmunya. Nggak habis-habis ya. Kalau misalnya konsultannya, wah orang hebat nih, berjasa buat pembangunan Indonesia. Iya. Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu dong. Oke, berarti Dev selain kejaksaan tidak hanya menuntut, juga mendampingi, juga pengamanan. Kejaksaan dan konsultan ini berarti mempunyai sinergitas ya Pak ya. Sinergitas, betul. Betul sekali. Nah, mungkin Pak lain kali kita akan membicarakan hal ini secara lanjut. Siap. Tapi yang pasti saya sangat apresiasi setingginya buat teman-teman kejaksaan sampai kemudian bisa membuat tempat yang sangat demokratis bagi saya ya. Artinya kenapa saya bilang sangat demokratis, bahwa kalau di podcast itu semua kita bisa mengeluarkan ide, gagasan, dan saya pikir itu adalah hal yang luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Kejaksaan NTB. Oke, mungkin sampai sini saja pertanyaannya ya Pak Siap. ya. Terima kasih sudah berkenan datang ke podcast Besemeton. Siap. Oke teman-teman, podcast Besemeton Kejaksaan Tinggi NTB. Jadi itu dia tadi wawancara kita bersama Bapak Insinyur Hardani Ansori, Ketua DPD Perkindo NTB. Semoga teman-teman Besemeton bisa lebih tahu apa itu Perkindo dan bisa mengenal lebih jauh peran dan serta tugas kejaksaan untuk pengamanan dan pendampingan proyek strategis nasional. Selanjutnya kita akan podcast lagi dengan orang-orang yang keren-keren, hebat-hebat. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Anggis Heri dengan teman saya Devina. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. See you.